Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di pembelajaran daring pada pertemuan ini. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang sekarang kita berbicara tentang gaya. Perhatikan, ada seekor gajah jatuh. Nah, gaya atau simbolnya F adalah merupakan besaran vektor. Mengapa dia disebut besaran vektor? Karena dia mempunyai besaran dan arah. Oleh karena dia merupakan besaran vektor, maka harus memenuhi aturan-aturan operasional vektor. Kalian tahu bahwa satuan gaya adalah Newton, atau yang disingkat dengan N. Nah, kalian juga harus tahu bahwa besaran dan arah gaya tergantung pada macam sistem lingkungannya. Contoh, bila benda ada di dekat permukaan bumi, maka ada gaya yang bekerja pada benda itu, yaitu gaya berat. Contoh lain, jika ada benda yang diikat di suatu tali dan digantung, maka ada gaya yang disebut dengan tegangan tali. Jadi pada tali tersebut ada gaya yang disebut dengan tegangan tali. Nah, marilah kita mencoba menerapkan sistem gaya pada suatu kejadian. Ada, perhatikan, seorang penerjun payung meloncat dari helikopter dan terjadilah apa yang tergambar di gambar ini. Nah, mari kita hitung. Beginilah hitungannya. Perhatikan, setiap gaya yang bekerja pada benda akan mengubah keadaannya. Perhatikan, kita tahu bahwa percepatan benda tergantung dari gaya dan massa benda tersebut. Perhatikan sekali lagi, setiap kedudukan yang berbeda akan mempengaruhi gayanya. Nah, sekarang kita lihat gaya-gaya yang ada pada suatu keadaan. Contoh, kalau kita melihat pedati yang ditarik oleh seekor kuda, maka akan kita dapati beberapa gaya. Ingat, gaya adalah merupakan besaran vektor, dia mempunyai arah. Perhatikan untuk pedati yang ditarik oleh kuda, ada beberapa gaya yang bekerja. Yang pertama yang kita sebut F1. F1 itu adalah gaya tarik kuda. Gaya tarik kuda ini tentu saja arahnya ke depan. Yang kedua, gaya dorong lantai. Nah, lantai ini ketika kuda menarik, maka lantai akan mendorong, maka arahnya ke depan. Kita beri saja simbol dengan F2. Gaya yang ketiga adalah gaya tarik gerobak. Nah, ketika kuda menarik ke depan dengan gaya F1, maka gerobak akan menarik kuda. Nah, gaya tarik gerobak ini arahnya ke belakang. Kita sebut saja dengan F3. Kemudian ada gaya yang melawan
gaya dorong lantai, yaitu gaya gesekan yang arahnya juga ke belakang. Jadi dalam suatu peristiwa ini, dalam suatu sistem dati ini ada beberapa gaya yang bekerja dan arahnya juga berbeda-beda. Contoh yang kedua, jika pada pesawat terbang. Nah, pada pesawat terbang ini juga terdapat beberapa gaya. Contoh yang pertama adalah gaya gravitasi, gaya lift yang mendorong pesawat terbang naik ke atas. Kemudian ada air drag yang mendorong gaya pesawat untuk arahnya ke belakang. Kemudian gaya glider, ini arahnya juga ke belakang. Kemudian gaya propeller, gayanya ke arah ke depan. Nah, sekarang latihan soal. Silahkan kalian kerjakan latihan soal ini. Kalian kumpulkan paling lambat 1 minggu setelah pembelajaran ini. Informasi selanjutnya tentang kapan pengumpulannya akan saya beri tahukan selanjutnya lewat WA.